Sejarah selalu berulang. Dulu, para presiden berjuang merebut tahta demi ideologi dan janji kepada rakyat. Kini, medan perang politik Indonesia berubah. Pertarungan bukan lagi sekedar soal visi bangsa, tetapi berubah menjadi soal garis darah. 3 mantan presiden yang pernah duduk di kursi nomor 1 memegang kekuasaan penuh menentukan arah negeri ini. Tapi setelah turun tahta, mereka tidak benar-benar melepaskan kendali. Kini mereka kembali bukan untuk diri mereka, tapi untuk mewariskan kekuasaan kepada anak-anak mereka. SBY, sang jenderal strategis. Di bawah bendera Demokrat, SBY membangun kekuatan politik selama bertahun-tahun. Kini, semua itu diarahkan untuk satu tujuan, mengantarkan Agus Harimurti Yudhoyono ke puncak kekuasaan. Dengan langkah terukur dan strategi bak operasi militer, ia menyusun langkah demi langkah. SBY tahu, di politik, kekuatan saja tidak cukup. Butuh waktu, kesabaran, dan serangan yang tepat sasaran. Joko Widodo, sang pemain catur kekuasaan. Dari masa jabatan yang masih hangat, Jokowi bergerak cepat. Ia tahu momentum tidak akan datang 2 kali. Dengan Gibran Rakabuming Raka di medan tempur, ia memanfaatkan semua sumber daya, jaringan partai, loyalis, hingga kekuatan media untuk memotong jalur lawan-lawannya. Dalam catur politik, Jokowi adalah pemain yang berani mengorbankan bidak demi memenangkan raja. Dan di papan ini, Gibran adalah rajanya. Megawati Soekarno Putri, sang penjaga warisan darah proklamator. Megawati memimpin PDI Perjuangan seperti memimpin sebuah kerajaan. Ia tahu kekuasaan yang diwariskan oleh sejarah tidak boleh lepas begitu saja. Puan Maharani adalah simbol kelanjutan terah Soekarno. Bagi Megawati, ini bukan sekedar soal politik. Ini adalah soal membuktikan bahwa darah Soekarno akan terus memimpin Indonesia. Benturan tak terhindarkan. 3 kekuatan besar ini bergerak di jalur yang sama, menuju satu tujuan, dan di titik ini mereka saling bertabrakan. Pertemuan politik terjadi di ruang tutup. Koalisi dibentuk hanya untuk dihancurkan. Sahabat lama menjadi musuh bebuyutan dalam semalam. Di udara, aroma ketegangan semakin pekat. Panggung politik dipenuhi kampanye, propaganda, dan permainan opini. Media sosial menjadi medan perang baru, di mana jutaan pasukan digital bertempur setiap hari. Tidak ada lagi sekat antara kebenaran dan kebohongan. Yang ada hanyalah narasi yang paling keras yang diteriakkan. Pertarungan yang mengorbankan rakyat. Dalam peperangan ini, rakyat menjadi penonton sekaligus korban. Janji-janji manis dilontarkan. Sementara di belakang layar, kekuasaan dibagi seperti kue di meja perundingan. Tidak ada ruang untuk idealisme murni. Yang tersisa hanyalah perebutan posisi, jaringan, dan sumber daya kekayaan. Pertanyaan yang menentukan masa depan. Siapa yang akan memenangi perang ini? Apakah AHY dengan strategi dingin sengaya? Apakah Gibran dengan kecepatan dan kekuatan jaringan Jokowi? Ataukah Puan dengan mesin politik raksasa PDI Perjuangan dan nama besar Soekarno? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, perang ini akan mengubah wajah politik Indonesia dan meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan.